Apakah meminta doa atau didoakan ke ustaz atau kiai kemudian kita diberi air putih atau serbuk kopi kemudian disuruh untuk meminumnya termasuk syirik? Sebenarnya tergantung ya, karena meniup sesuatu ke air untuk diminum itu, kalau fungsinya untuk ruqyah itu boleh. Tapi kalau umumnya doa itu tidak pernah ada anjuran. Jadi doain apa saja terus ditiup air itu nggak pernah ada anjuran. Teman-teman bisa melihat dalam Fathul Bari di Syarh Sahih Al-Bukhari di juz 4 halaman 620 di nomor hadis 2276. Ila anqal faqalu ya ayyuhar rahdu inna sayyidana ludila. Tolong ini pemimpin kami disengat sesuatu. Kami sudah mencoba ke sana kemari dengan berbagai macam obat tapi ternyata nggak ada efeknya. Fahal inda ahadin minkum min syai', apakah salah seorang kalian ada yang bisa melakukan sesuatu? Faqala ba'duhum na'am. Oke, demi Allah saya akan mencoba untuk meruqyah. Tapi tolong, tadi kami minta disuguhi sesuatu, kalian tidak mau menyuguhi kami. Kalau kamu mau kami mencoba untuk mengobati sayyid kalian, tolong sediakan sesuatu untuk kami. Kami ini musafir, kami ini kelaparan gitu. Maka disuguhilah sepotong daging dari kambing. Antalaqa yatfilu alaihi, mencoba untuk menyemburnya begitu. Wa yaqra'u alhamdulillahirabbil alamin. Singkat cerita, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Fatihah begitu. Ternyata subhanallah si Sayyidul Hayy ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel YouTube kebanggaan kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan ridho dan hidayahnya, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimusnahkan segala usahanya dan dilancarkan rezekinya serta dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahyati, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa ruqyah. Doa ruqyah biasanya di kalangan kita aswaja, khususnya NU, itu kalau kita itu sakit, kemudian kena masalah apa, kemudian ada istilah apa, itu kita minta doa kepada para kiai, para ustadz. Biasanya kiai atau ustadz itu memberikan sebuah minuman atau benda-benda untuk didoakan kemudian diberikan kepada kita. Dan dengan barokahnya itu kadang-kadang kita hajat kita itu dikabulkan, sakit kita itu disembuhkan, kemudian yang sulit mendapat jodohnya dimudahkan. Nah, itu ya. Itu semata-mata bukan karena kiai itu yang menyembuhkan dan bukan ustadz itu, tapi murni Allah yang yang memberikan, yang mengabulkan hajatnya dengan perantara orang tersebut ya. Namun hal ini ditentang oleh orang-orang Salafi Wahabi, termasuk oleh Ustadz Khalid Basalamah ini ya. Biasalah orang-orang Wahabi, apa-apa yang tidak dia ketahui dianggap tidak ada dalilnya, ataupun mengakui dalilnya cuman tetap tidak diperhatikan karena dalil tersebut itu bukan keluar dari mulut ulama mereka. Hadis kalau bukan Albani yang meriwayatkan, maka akan mereka tolak mentah-mentah seperti itu. Tadi kami telah menyuguhkan sebuah cuplikan video dari Ustadz Khalid Basalamah ini ya. Mari kita simak penjelasan berikut ini, apakah betul tidak ada dalilnya, apakah perbuatan tersebut syirik. Mari kita simak penjelasannya. Cahyati 80, seringkali kita melihat kiai atau ulama memberikan air yang telah didoakan kepada umat yang membutuhkan wasilah kesembuhan. Namun, kelompok sebelah sering membid'ahkan hal ini dengan dalih tidak ada contoh dari Nabi Orang. Benarkah demikian? Ataukah mereka yang kurang membaca dalil? Mari kita bedah tuntas kebenaran air doa dalam tuntunan sunnah dan jejak salafus soleh. Al-Quran sebagai syifa, obat. Allah SWT menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai obat, baik obat hati maupun fisik. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. QS Al-Isra 82. Para ulama menjelaskan bahwa energi kesembuhan dari kalamullah bisa disalurkan melalui media, termasuk air. B. Dalil sunnah, Nabi mendoakan air. Dalam hadis sahih, riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah pernah melakukan praktek mendoakan air untuk pengobatan sahabat Thabit bin Qais yang sedang sakit.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحانة فجعله في قدح ثم صب عليه ماء فنفث عليه ثم صبه عليه. Sesungguhnya Rasulullah mengambil debu dari lembah Bathan, lalu meletakkannya di gelas, kemudian menyiramkan air ke atasnya, lalu beliau meniupkan doa menafats ke air tersebut, kemudian menyiramkan air itu kepada sabit. Hari Abu Dawud Noh 3885. Jika meniupkan doa ke air lalu menyiramkannya diperbolehkan, maka meminumnya untuk kesembuhan dari dalam tentu juga memiliki dasar yang sama. Athar Salafus Soleh, Ibnu Abbas dan Imam Ahmad. Sahabat Nabi yang paling alim, Abdullah bin Abbas RA, memerintahkan untuk menulis ayat Al-Quran pada wadah bersih, lalu dicampur air dan diminumkan kepada wanita yang kesulitan melahirkan. Bahkan, Imam Ahmad bin Hambal, imamnya kaum salaf, juga mempraktekkan hal ini. Diceritakan dalam kitab Al-Adab Asy-Syari'iyah karya Ibnu Muflih, Imam Ahmad menuliskan ayat Al-Quran di atas piring atau wadah untuk orang yang sakit, lalu wadah itu dicuci dengan air, dan airnya diminumkan kepada si sakit. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah yang juga dihormati Wahabi, dalam kitab Zadul Ma'ad mengaku pernah sakit di Mekah dan sembuh setelah membacakan Al-Fatihah berkali-kali ke air Zam-Zam lalu meminumnya. Teruskan logika air doa. Air doa bukanlah jimat. Air hanyalah media, wasilah. Sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah. Menuduh syirik atau bid'ah pada praktek ini sama saja dengan menuduh para sahabat dan Imam Ahmad bin Hambal melakukan bid'ah. Sahabat Cahaya Hati 80, praktek air doa memiliki landasan yang kuat dari sunnah Nabi dan amaliyah para salafus saleh. Jangan ragu untuk mengambil barokah dari ayat-ayat Allah melalui wasilah air doa dari para kiai dan ulama kita yang. Berikut ini juga tanggapan dari Gus Ajir tentang hal ini. Beliau akan mengambilkan dari sebuah kitab. Mari kita simak videonya. Teman bisa melihat dalam Fathul Bari di Syarh Sahih Al-Bukhari di juz 4 halaman 620 di nomor hadis 2276 ila anqal faqalu ya ayyuhar rahdu inna sayyidana ludigha. Tolong, ini pemimpin kami disengat sesuatu. Kami sudah mencoba ke sana kemari dengan berbagai macam obat tapi ternyata nggak ada efeknya. Fahal inda ahadin minkum min syai', apakah salah seorang kalian ada yang bisa melakukan sesuatu? Faqala ba'duhum na'am. Oke, demi Allah saya akan mencoba untuk meruqyah. Tapi tolong, tadi kami minta disuguhi sesuatu, kalian tidak mau menyuguhi kami. Kalau kamu mau kami mencoba untuk mengobati sayyid kalian, tolong sediakan sesuatu untuk kami. Kami ini musafir, kami ini kelaparan begitu. Maka disuguhilah sepotong daging dari kambing. Antalaqa yatfilu alaihi, mencoba untuk menyemburnya begitu. Wa yaqra'u alhamdulillahirabbil alamin. Singkat cerita, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Fatihah begitu. Ternyata subhanallah Ternyata hal ini ada dalilnya. Itu cuman orang-orang Wahabi saja yang tidak mengetahui dalilnya ini, tapi sok tahu apa yang tidak diketahui dianggap tidak ada dalilnya, gitu loh. Padahal dia saja yang tidak tahu dalilnya. Dia ya, orang-orang Wahabi ini lebih sibuk membid'ah-bid'ahkan orang daripada sibuk mempelajari, memperkaya ilmu, itu loh. Itu tiap hari bid'ah sehingga tidak sempat menambah ilmu, tidak sempat menambah pengetahuan. Apa-apa yang tidak diketahui divonis tidak ada dalilnya. Ini sungguh sangat ironis sekali ya. Sahabat Jayati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kami, apabila kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.